jahat. Lawan karakter utama. Kelihatan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Masih semangat ya? Masih. Kali ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oh, selesai. Jadi kalian tahu nggak, ketika kalian makan buah itu kenapa rasanya tuh manis? Kalian tahu? Angkat tangan dong, angkat tangan. Karena mengandung glukosa. Oke, terus Arum apa? Ya, iya. Jadi kan sebelum menghasilkan buah, si tumbuhan ini melakukan proses namanya fotosintesis, yang nantinya itu dari hasil proses fotosintesis tersebut menghasilkan glukosa. Foto kenapa? Oke, berikut cuplikan sebentar tentang proses fotosintesis. Nah, ini dari tumbuh. Dan asupan nutrisi guna menunjang proses kehidupannya. Namun, tak seperti hewan dan manusia, tumbuhan memiliki cara sendiri dalam upaya menunjang kegiatan metabolisme mereka. Salah satu contoh dari aktivitas tumbuhan ini ialah proses yang dikenal sebagai fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis inilah yang nantinya akan menjadi salah satu peran kunci dalam menjaga stabilitas kehidupan di muka bumi. Simak ya teman-teman. Lalu, Ya, Bu. apa itu fotosintesis dan apa manfaatnya bagi kehidupan? Nah, Oke, selanjutnya nanti akan ada penyampaian materi yang mungkin bisa disampaikan oleh Bu Fitri. Monggo. Ini maksudnya. Sekarang masuk ke pengertian fotosintesis ya. Kalau tadi kita sudah menyimak video yang sudah tampilan tadi, maka kita langsung masuk ke pengertian fotosintesis. Jadi fotosintesis itu merupakan proses kimia yang dimana tumbuhan itu nantinya akan menghasilkan karbohidrat dengan manfaat energi cahaya. Dan fotosintesis itu juga merupakan reaksi endotermik yang menunjukkan bahwa energi cahaya itu perlu diserap bersamaan dengan adanya air dan juga karbon agar proses fotosintesis dapat terjadi. Nah, tempat berlangsungnya fotosintesis ini ada di dalam sebuah klorofil. Nah, di dalam sebuah klorofil yaitu kloroplast yang merupakan
terdapat tujuan glukosa. Glukosa itu merupakan sebuah gula sederhana yang menjadi produk utama dari proses fotosintesis. Nah, dari glukosa ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya glukosa ini bisa menjadi sumber daya energi, kemudian bisa menjadi penyimpan energi, kemudian menjadi pembentukan karbohidrat yang kompleks, dan pokoknya bisa menyintesiskan senyawa-senyawa yang berbeda. Kelompok 5 kita Pak. Saya Siti mau tidur. Nah, tadi kan udah dijelaskan Kak tentang bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Jadi sebagai kalau manusia, kalau kita lapar, kalian ngapain? Makan. Nah, kalau tumbuhan gimana makannya? Iya, ini namanya proses fotosintesis. Nah, coba lihat gambar ini. Ini merupakan gambar apa? Layu. Habis ini coba kalian diskusikan ya, bagaimana tanaman ini kok bisa layu? Diskusi dua kelompok, satu kelompok 2 orang. Boleh, bebas kelompoknya. Ayo di. Kita berdiskusi. Ayo diskusi gimana ya? Kelompok berapa bebas? Yang berdiskusi nanti ada satu perwakilan yang presentasi di sini. Boleh satu orang, satu boleh? Enggak boleh. Jadi boleh tiga. Apa tadi? Bertiga ya. Boleh. Ya. Gimana dia presentasinya? Presentasi, diskusi. Gambar di mana? Hah? Gambar di mana? Nah, siapa yang mau maju? Oke, saya. Penyebab tanaman sekarang dia tidak mendapatkan sinar cahaya matahari yang cukup. Tidak dapat nutrisi dari pupuk dan juga terus kekurangan air. Oke, tepuk tangan untuk dia. Karena dia bang tumbuh. Oke. Tadi katanya dimakan Jadi yang menyebabkan tumor itu sekarang adalah yang pertama ada penyiraman yang berlebihan. Nanti kalau tanaman itu terlalu banyak air, nantinya bisa membusuk. Terus kedua kekurangan sinar cahaya matahari. Ketiga ada kualitas tanah yang rendah. Terus ada kepadatan persaingan dalam memperoleh sumber daya di antara tanaman yang berbeda. Terus usia tumbuhan secara alami mengalami penurunan juga. Ada tekanan ekosistem dan suhu ekstrim. Kemudian ada basis air. Berikut merupakan faktor yang menghambat dan memperlaju fotosintesis. Yang pertama dari suhu, cahaya matahari sama karbon dioksida. Ini merupakan gambaran grafik hubungan suhu dengan laju fotosintesis. Suhu yang rendah dapat menghambat reaksi enzim sehingga membatasi kecepatan fotosintesis. Suhu yang tinggi biasanya meningkatkan aktivitas enzim yang pada kegiatannya meningkatkan fotosintesis mencapai suhu optimal. Suhu yang berlebihan dapat merusak enzim dan menghambat proses fotosintesis. Kemudian ada intensitas
nih, tingkat cahaya yang lebih tinggi itu bisa meningkatkan laju fotosintesis hingga mencapai titik minimum. Terus kalau cahaya yang tidak memadai, fotosintesis itu akan berlambat. Selain faktor suhu dan juga intensitas penerangan, faktor lainnya yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah karbon dioksida. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa itu sebenarnya karbon dioksida dan fungsi karbon dioksida dalam proses fotosintesis? Ya, ada yang tahu nggak? Sumber makanan. Oke, jadi karbon dioksida itu sebagai sumber makanan atau sumber karbon dalam sintesis molekul organik. Nah, mungkin di sini anak-anak bertanya, memangnya kalau kekurangan karbon dioksida gimana Bu? Kalau kelebihan gimana Bu? Nah, jadi kalau dalam proses fotosintesis itu kelebihan karbon dioksida itu dampak positifnya itu membuat tanaman dapat memproduksi lebih banyak makanan. Akan tetapi ketika dalam proses fotosintesis itu faktor negatif dari kelebihan karbon dioksida itu akan membuat hasil fotosintesis itu kekurangan nutrisinya. Kenapa kekurangan nutrisinya? Karena tumbuhan yang memiliki berada di lingkungan dengan karbon dioksida yang lebih banyak itu biasanya kandungan protein, besi itu cenderung lebih sedikit daripada tumbuhan yang berada di lingkungan dengan karbon dioksida yang cukup, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Nah, kalau karbon dioksidanya kurang, gimana Bu hasil fotosintesisnya? Jadi ketika tanaman yang bukan karbon dioksida itu proses fotosintesisnya itu kekurangan, maka ini akan membatasi proses laju fotosintesisnya. Jadi kekurangan karbon dioksida itu akan menghambat proses fotosintesis. Oke, selanjutnya untuk mengukur pemahaman anak-anak berkaitan dengan materi fotosintesis kali ini, kita akan melaksanakan quiz berbasis fisik. Jadi untuk anak-anak bisa mengeluarkan kode dulu untuk memulai sesi quiz. Ayo, oke, bisa dimasukkan kodenya ya. Siapa yang nggak bawa HP? Pinjam ya. Jadi katanya Bu. Jadi HP-nya ketinggalan. Jadi HP-nya dijual Bu. Ibu kodenya hilang. Ibu kodenya sudah bisa terbaca? Ibu sabar ya. Enggak. Sabar ya, sebentar. Itu tadi ada kodenya. Kamu ketik di grup visi. Aku nakalan. Oke, 881971 ya. 881971. Sudah bisa? Belum, Bu. Siapa yang kasih nama yang jelas? Pakai nama asli ya. Jangan pakai nama tetangga. MS Doni nggak boleh ya. Harus nama jelas. Gila, Bu. Ya Allah, Bu. Sinyalnya buruk. Ada yang Connecting nggak, Bu? Connecting. Saya belum, Bu. Benar, Bu. Nama jelas. Rendahkan nama yang asli ya. Sudah. Sudah ada yang masih terkendala? Gunakan nama yang jelas. Gunakan nama asli ya guys. Pakai Bibi Unes. Udah berapa yang cerita? Ya, 11. Ayo, Nama mulai. jadi saya kecil. Dah. Start. Sudah semua?
Udah semua? Oke, kita mulai ya. Tuh, Mbak. Tanzania. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Ini skuter ini aku pilih. Berapa anak bu?
Buat teman-teman yang belum dapat, jangan lupa tetap semangat belajar, oke? Oke, terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan buat para pemenang. Baik, tadi dari anak-anak sekalian sudah mengerjakan soal yang mana soal-soal tersebut berkaitan dengan materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, dari anak-anak sekalian ada yang mau menyimpulkan nggak terkait materi ataupun tadi soal-soal yang sudah dikerjakan berkaitan dengan materi hari ini? Yang ada boleh tepuk tangan dulu. Oh, dapat lagi. Ayo, ada yang tahu nggak setelah pertemuan pada hari ini? Bu, saya Bu. Ya, boleh, Siti, boleh. Fotosintesis akhirnya ya. Bu, fotosintesis itu proses tumbuhan memproduksi makanannya terus dalam bentuk ATP dan NADP. Sudah. Ya. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi Hadiahnya, Bu, hadiahnya, Bu. ada simpulan berkaitan dengan materi hari ini. Yang pertama itu berkaitan dengan fotosintesis. Jadi fotosintesis merupakan suatu proses perubahan sinar matahari, air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen, yang mana hasilnya berupa biomasa. Selanjutnya berkaitan dengan tempat terjadinya fotosintesis, yaitu di kloroplas. Kloroplas ini merupakan organel yang terdapat dalam sel tumbuhan yang mana ini mengandung klorofil sebagai pigmen yang berperan penting dalam menangkap energi cahaya yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Fitri dan juga Bu Alen, yaitu ada suhu, intensitas cahaya, dan juga konsentrasi karbon. Nah, kondisi yang optimal dapat meningkatkan fotosintesis, sementara kondisi yang ekstrim ini tentu saja akan memperlambat proses fotosintesis. Nah, berkaitan dengan pertemuan hari ini, inilah materi yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu sampaikan bahwa kita akan merancang proyek. Nah, merancang proyek ini berkaitan dengan materi percobaan engine house. Jadi, bagi anak-anak bisa mulai dipelajari berkaitan dengan materi ini, sehingga nantinya di pertemuan selanjutnya, anak-anak sudah mempunyai pengetahuan dasar berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, Bu. Ya, Bu. Sampai di sini apakah dari